Jadi ini penampakan lorongnya menuju ke kamar hotel dari lift. Sebenarnya nyaman karena ada AC di beberapa sudut dan pencahayaannya pun sebenarnya lumayan oke. Tapi kalau beberapa jalan yang nggak di depan pintu itu agak gelap memang, tapi overall lumayan nyaman juga. Tapi kebetulan saya dapat kamar di paling ujung, jadi bisa melihat sekalian seberapa luas sih lorongnya, seberapa luas hotelnya gitu. Hello, welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna make a hotel review di MG Setos Semarang. So, hotelnya, look at that. That is so spacious. Luas sekali hotelnya, keren, dan it's really affordable karena saya dapat di harga sekitar 360. So, apa aja? Let's check it out. Ini ada kaca di sini dan ini jendelanya luas. Wow. Jadi pemandangannya di situ ada apartemennya. Sebenarnya yang di depan tuh yang ada yang city view, cuman yang city view tuh ada semacam kerangka besinya gitu. Jadi kalau di sini saya lebih suka malah karena di depannya langsung ada MG Suites dan di bawahnya ada kolam renang, pool view, dan jendelanya begitu luas. Nah ini dia. Ini ada mejanya, dan kasurnya juga besar sekali. Kasurnya. Dan ini ada 2 bantal yang sangat besar dan ada 2 cushion. Ada 2 bantal kecil. Ini ada lampu di sini. Nih lampunya. Loh, nggak hidup. Ada colokan di bawahnya. And then ini TV-nya. Ada meja kecil di sini. Ini ada kursi di sini dan itu juga ada lampu. And sini ada kabinet, ada mini fridge, ada mini bar, kulkas kecil. And di sini, nah ini dia perlengkapannya, ada 2 mineral water, ada kettle, ada cangkir, ada lepek, piring kecil, dan sini ada kopi dan teh. Tapi kenapa ya amenitiesnya kok nggak banyak ya? Biasanya kan gula itu 2, creamer 2 nih. Mungkin belum di refill ya, nanti coba saya minta lagi emasnya. Ini ada lukisan dan ini ada lemari yang cukup besar. Oh, di atas ada bantal lagi. Bantal apa selimut ini? Selimut sepertinya. Deposit boxnya ada di bawah sini, safe deposit box. And ayo kita masuk ke kamar mandi. Apa ini? So, ini kamar mandinya. Kamar mandinya luas sekali. Yang saya suka dari shower room, di sini ada tutupnya. Jadi ketika kita mandi, keluarnya nggak basah. Di sini ada kaca yang lumayan besar, dan di sini ada hair dryer. Ini ada kaca kecil juga di sini buat make up dan sebagainya. Sini ada shower room. Dan di sini ada sikat, sabun, dan sampo. Well, unfortunately mereka kurang. Jadi saya suruh benerin ya, ini kurang rapi di sini ya. Ada 2 handuk. Itu aja mungkin review hotel saya di MG Setos. Ya, ruangannya begitu luas. Tapi beberapa amenities mereka kurang buat nge-refillnya, kurang teliti buat hal itu.
So itu aja. Thank you for watching my video. See you and God bless you. So sebelum saya ke MG Setos, kan saya hari pertama di Kas Hotel gitu, saya mampir dulu di Villaggio Gelato yang ada di Maijen Panjaitan. Lokasinya nggak begitu gede tapi cukup estetik, sangat estetik malah. Dan surprisingly di sini banyak banget abang-abang Shopee Food. Saya nggak tahu kenapa, tapi sejauh saya minum, kan saya minum di tempat itu ada belasan mungkin. Dan di sini nggak banyak flavor, cuman ada 14 flavor, tapi flavornya cukup on point. Yang saya pesen tuh bubblegum dan rum raisin. Porsinya nggak begitu gede, tapi secara flavor mereka cukup strong dan rasanya creamy, dan manisnya juga nggak terlalu manis menurut saya gitu. Jadi ini penampakan gelatonya. Satu cupnya saya lupa harganya, nanti saya tuliskan di gambarnya, saya kasih subtitle berapa harganya. And then setelah itu dari Villaggio Gelato ke MG Setos, saya mampir-mampir. Yang pertama saya mampir ke Villaggio Gelato, yang kedua saya mampir ke Lumpia Cik Meme. Ini lumpia yang cukup terkenal dan rasanya ada banyak banget. Tempatnya cukup luas dan cukup nyaman, ada banyak public figure dan banyak politikus yang udah cobain lumpia ini. Harganya emang lumayan mahal, tapi porsinya cukup gede dan worth it buat dicoba. Di sini tempatnya luas, tempatnya nyaman, dan penyajiannya cukup cepat gitu. Jadi ini saya pesennya tuh di take away, pesennya dibungkus dan baru saya makan waktu di hotel. Tapi surprisingly, meskipun saya makan di hotel, tapi lumpianya masih crispy gitu. Dan ini ada semacam saus, kalau nggak salah saus atau kuah, saus lah, saus kental, rasanya manis, dan ada daun berambangnya. Daun berambang ini harus dimakan bareng lumpianya dan dicocol ke saus gitu, karena tiga-tiganya punya flavor yang berbeda. Lumpianya yang gurih, daun berambangnya yang wangi, dan sausnya yang manis. Jadi 3 flavor ini pairing yang tepat buat lumpia, dan memang paling pas kalau makannya dimakan barengan gitu. Daun berambangnya dimasukin ke dalam lumpia, terus sausnya ditaruh di lepeknya atau di piring kecilnya, terus dicocolkan gitu. And then ini perjalanan saya waktu dari Lumpia Cik Meme. Saya makan siang di warung makan Kelengan, tempat makan dimana banyak menu babi di dalamnya. Saya take picture dari beberapa rumah-rumah, dan ini cukup unik gitu. Saya nggak ngerti rumah ini masih dipakai atau enggak, tapi kayaknya enggak ya, cuman unik aja gitu. Jadi ya ada jembatannya, dan di bawahnya ada semacam kalen gitu. Kalen bahasa Indonesianya apa ya, semacam jalur air gitu, dan di sini ada jembatan kecilnya. Saya memang suka foto-foto pemandangan jalan-jalan raya gini. And then ini penampakan warung makannya. Kalau sekarang sih udah udah dibangun ulang ya, udah lebih gede ya. Tapi ini pun juga cukup nyaman, tapi udah dibangun lagi kalau nggak salah. Saya lihat di Instagramnya. Ini saya kesini soalnya udah lama dan baru sempat bikin videonya gitu. Jadi ini penampakan depannya. Dan di sini saya makan ada nasi campur dan sate samcam gitu. Yang enak di sini siombaknya crispy, babi panggangnya crispy, dan nasi campurnya cukup lengkap. Ada lapjong, ada kulit babi, ada char siu, dan ada telur dan sebagainya. Terus saya juga pesen lagi sate samcam. Yang spesial di sini sate samcamnya. Jadi itu layer dari daging dan lemak babi itu sangat-sangat empuk, sangat-sangat lembut. Jadi ini bagian pork belly atau bagian
perut babi gitu. Dan yang terbaik menurut saya ya sate samcam dan siombaknya. Siombak itu babi panggang gitu. Untuk harganya nasi campurnya 35.000, sate samcamnya 6.500, minimal order 3 tusuk gitu. Jadi ada macam-macam satenya, ada sate samcam, sate daging dan lain-lain gitu. Tapi yang saya pesen karena yang paling recommended itu sate samcamnya. Terus sore harinya saya dikasih rekomendasi ke mie sama rasa. Ini lokasinya cukup luas, ada banyak banget meja kursinya di sini. Dan di sini menunya adalah mie dengan topping daging babi dan dikasih juga kremesan. Saran saya sebaiknya jangan diaduk gitu. Jadi biar flavor mie-nya juga terasa enggak, dan flavor char siu-nya sendiri juga terasa, dan itu lebih kompleks dan lebih enak kalau kita makannya dagingnya tidak diaduk ke dalam, tapi biar itu jadi topping, dan crunchnya dari kremesannya pun juga bisa menambah cita rasanya juga gitu. Jadi ini penampakannya porsinya sangat-sangat gede. Ini bahkan bukan yang porsi paling besar, tapi ada yang porsi jumbo itu lebih besar lagi dari ini gitu. Malam harinya saya terus sayang sekali ini saya nggak foto meal crabs-nya ya, tapi padahal ini sebenarnya meal crabs favorite saya. Namanya First Love Cafe gitu, bisa cari di Google Map First Love Cafe. Ini jual aneka meal crabs. Saya and unfortunately di sana mereka nggak bisa dine in sekarang, bisanya di take away gitu meal crabs-nya gitu. Dan ini meal crabs ini kalau saya ke Semarang pasti beli ini. Kalau dulu ada di Mall Paragon ya, sekarang mereka ada tempat sendiri tapi cuman buat take away aja gitu. Ini penampakan boxnya aja karena saya lupa ngefoto meal crabs-nya gitu. Di dine in gitu, tapi buat rasa mereka tetap enak. Jadi dia semacam pancake yang tipis-tipis terus ditumpuk jadi satu slice cake, seperti itu modelannya. So good morning. Today I'm gonna make a conclusion, kesimpulan akhir dari hari ini. Saya menginap selama 1 hari. Jadi ini pagi hari saya sudah mau check out. Ini sekitar jam 10. Kesimpulannya hotel ini it's quiet, comfort for me, lumayan nyaman, sangat luas, dan jujur agak aneh juga kalau satu orang nginep di ruangan yang seluas ini. Mungkin kalau 2 orang dan punya 1 anak ya itu it will be very fun, karena anaknya pun bisa berlari-larian di lantainya. Senggang sekali, enak sekali di sini. Tapi karena saya sendirian ya saya merasa it's a little bit too spacious, karena ya cuman buat tidur doang sih. Ini lorongnya bagus. Jadi di lorong itu kelebihannya di setiap sudut-sudut lorong itu dikasih AC. Nanti kan ada videonya, ada AC-nya, jadi lorongnya nggak panas gitu. Dan lampu yang kemarin nggak bisa saya nyalain itu ternyata ini lampunya ternyata bisa dinyalain, tapi tombolnya bukan yang ini tapi yang ini. Ternyata tombolnya di sini. And then saya suka tuh jendelanya bisa dibuka selebar yang kita mau. Wing. Dan ternyata ini kena angin ini. Ternyata yang kuning itu adalah hotel yang kemarin saya tempatin. Tadi kebuka lebar gitu. Ini kena angin ini mungkin. Nah, anginnya emang kencang sekali di sini. Ini enak sih lihat pemandangan ini. Nah, bisa ngeliat aktivitas beberapa orang yang di sana. Cuman saya juga mikir seandainya tidak bersebelahan dengan apartemen, pasti pemandangannya adalah city view. Tapi karena ada apartemennya, city view-nya juga jadi nggak kelihatan. But it's okay. Tetap nyaman sih dengan jendela sebesar ini. Apalagi ya, kamar mandinya sih mungkin menurut saya penerangannya kurang penerangan. And kulkasnya sangat-sangat dingin dan bener-bener jadi seperti air es minuman saya.
And then di sini ada amenities yang kemarin saya bilang ada cuma 5 biji, itu ternyata emang cuma 5, jadi bukan lupa di refill, tapi emang dapatnya cuma coffee, tea, creamer, dan 2 white sugar, cuma 5 itu emang. Dan yang di atas tadi ada tambahan selimut, bukan bantal ya, tapi bisa dibuat bantal juga sih. Itu aja sih yang tak dapat selama sehari ini. It's quite comfort, dan yang saya suka itu saya datang 12:30, which is jam check-in seharusnya jam 2, tapi ternyata dikasih masuk gitu, jadi saya diperbolehkan buat check-in di jam tersebut. Nah, ini bisa nih dibuka nih. Nah, bisa dibuka selebar yang kita mau. Cuman ya saya tuh takut kalau HP-nya jatuh. Jadi better ditutup aja, nggak usah lebar-lebar. Ini kursinya lumayan nyaman. Tadi saya makan di sini. Di sini ada daftar menu. Ada menu book juga di sini. Ini ada apa aja isinya di hotel ini ada di sini. Jadi di lantai-lantai bawahnya itu buat office, buat kantor, lantai atas buat meeting room, lantai 8 lobby dan restoran, dan 9, 10, 11, 12 itu buat hotelnya, buat roomnya. Ini ada daftar menu di sini. Kelihatan nggak ya? Ya, itu aja mungkin. Thank you for watching. Jadi 2 hari saya nginep di Semarang, 2 hari perjalanan saya. Budget yang saya keluarkan itu sekitar 1,2. Nggak banyak, karena hotelnya pun juga cari yang murah juga. Jadi dengan uang segitu bisa makan yang buat saya itu sangat banyak makannya dan enak. Ya mayoritas non halal ya. Itu belum termasuk transport, karena transport kan beda-beda. Kalau saya kan deket gitu, tapi hotel 2 malam dan semua makan yang saya makan, yang saya masukkan, itu saya cuman keluar 1,2. Itu aja. Thank you for watching my video. Videos ya, kan ada 2. See you on the next video di kota lain, and God bless you.